Halo anak-anak, hari ini kita belajar tema 1 mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perlu kita ingat bahwa bagian-bagian dari tumbuhan ada akar, buah, daun, batang, dan bunga. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah cara berkembang biak makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Apakah kalian tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif secara alami? Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya bantuan dari manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat dibedakan menjadi yang pertama tunas, 2 umbi lapis, 3 spora, 4 umbi batang, 5 akar tinggal, 6 umbi akar, 7 geragi. Yang pertama yaitu tunas. Apakah kalian tahu apa itu tunas? Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, daun. Nah, contohnya terjadi pada pohon pisang dan pohon bambu. Pohon pisang dapat kalian lihat ya di kehidupan sehari-hari bahwa pohon pisang ini merupakan pohon yang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas. Tunas pohon pisang tumbuh dari pangkal induknya. Tunas pohon pisang biasanya akan lebih mudah ditemukan pada bagian dekat dengan akar induknya yang akan terus tumbuh tinggi hingga menjadi sebatang tumbuhan baru. Yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis dengan daun yang berlapis dan membentuk umbi. Contohnya yaitu pada tumbuhan bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga tulip. Nah, contohnya pada bawang merah yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Bawang merah termasuk dalam perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, bawang merah ini memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Yang ketiga ada umbi batang. Umbi batang tumbuh dengan ujung batang mengembung membentuk umbi untuk menyimpan tanaman. Contohnya pada tanaman kentang, bengkuang, talas, dan umbi jalar. Selanjutnya yaitu ada umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sekaligus digunakan untuk menjadi tanaman baru. Nah, contohnya itu ada pada tanaman singkong, lobak, dan wortel. Selanjutnya ada akar tinggal. Akar tinggal atau disebut juga rimpang adalah batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Akar tinggal terdiri dari ruas-ruas dan setiap bagian buku ruas dapat menjadi tumbuhnya tunas baru. Contohnya pada tanaman jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Selanjutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Menyerupai akar tinggal, geragi juga terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas tersebut
menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru. Contohnya pada tanaman stroberi dan semanggi. Yang terakhir ada spora. Spora yaitu organ reproduksi yang bertujuan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau dua lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Contohnya pada tumbuhan lumut, jamur, dan tanaman paku. Adapun manfaat dari perkembangbiakan vegetatif yaitu 1. Tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. 2. Tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan induknya. 3. Lebih mudah untuk dilakukan. 4. Dapat dilakukan pada tumbuhan yang tidak menghasilkan buah dan biji. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.